Indonesia bersama saya Priscilia Marieta, dan sebelum memulai dialog pada malam hari ini kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Kemudian akses pendidikan secara online saat ini semakin dimudahkan, terbukti dengan adanya ujian nasional UN online yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia Senin 13 April lalu. UN online merupakan tes berbasis computer-based test (CBT) untuk tingkat SMP dan SMA serta SMK yang diselenggarakan oleh Mendikbud. Ujian nasional online kali ini bukan merupakan penentu kelulusan siswa, tetapi penentu kelulusan sepenuhnya oleh sekolah yang mempertimbangkan capaian seluruh mata pelajaran, keterampilan maupun sikap dan perilaku siswa selama duduk di bangku sekolah. Bagi siswa yang belum mencapai nilai UN sesuai standar nilai kompetensi 55, dapat memperbaiki nilainya dalam ujian perbaikan. Ujian ini wajib diambil minimal 1 kali. Sistem ujian nasional ini diubah dan diharapkan dapat mendorong para siswa untuk suka belajar, mendorong penguasaan kompetensi, memberi informasi detail, dan menyeluruh capaian kompetensi. Namun kenyataannya siswa mementingkan nilai, guru dan sekolah fokus pada nilai, bukan kompetensi serta informasi capaian kurang lengkap. Pelaksanaan UN online ini membawa dampak positif bagi yang mengikuti ujian ini. Salah satunya dapat mempersingkat waktu pengerjaan oleh para siswa tanpa harus membulatkan lembar jawaban komputer serta meminimalisir penggunaan kertas. Di samping itu juga diadakannya UN online ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi masa kini agar dunia pendidikan Indonesia lebih maju. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan komputer dan internet oleh para siswa serta guru merupakan salah satu kendala dalam UN online ini. Saat itu, jaringan internet dikhawatirkan akan terputus dan aliran listrik juga akan mengganggu jalannya ujian. Ulah hacker juga membayangi jalannya ketertiban UN online. Diharapkan sistem UN online dapat diperbaharui dan terus dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Ya pemirsa, dengan tema pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan Indonesia, kita akan membahas lebih dalam bersama narasumber kita di studio pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan, sudah hadir bersama saya pada malam hari ini ada Bang Roy Suryo dari Pengamat Telematika, di ujung sana ada Pak Aris Santoso, Kepala Pustekom. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir nih. Kita mau membahas tema yang lagi hot diperbincangkan. Minggu-minggu ini adik-adik kita di sekolah menengah atas sudah melaksanakan ujian akhir nasional berbasis komputer ya Pak? Masih berlangsung dari teman-teman SMK juga. Kita mau membahas sebenarnya bagaimana sih Pak pelaksanaan ujian akhir nasional berbasis komputer ini? Sebenarnya gini, kita ini kan ingin meningkatkan layanan ke siswa terutama ya. Yaitu bahwa sekarang ini kan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi ICT atau TIK itu kan sudah dipakai untuk proses pembelajaran. Nah pada saat proses pembelajaran sudah menggunakan IT, terus asesmennya selama ini ujian kan menggunakan manual ini. Artinya teman-teman anak-anak kita siswa ini dia tidak all semuanya itu tidak menggunakan TIK. Nah pada tahun ini kita jalankan pilot untuk beberapa sekolah, yaitu untuk ujian berbasis komputer. Nah ini saya ralat tadi itu karena di situ itu bukan online karena itu arsitekturnya adalah server lokal di sekolah itu dia melayani satu server melayani 40 klien untuk siswanya. Terus dari server lokal ini berkomunikasi bersinkron dengan server kami di pusat. Nah pada saat sebelum ujian itu kira-kira 1 hari sebelumnya itu synchronize. Jadi semua di packaging di situ sehingga pada saat ujian si siswa yang ada di komputer itu sudah terdaftar. Satu komputer ini untuk 3 siswa sudah jelas di situ karena seasonnya 3 season pertama 2, 3. Nah itu sudah terkoneksi di situ sehingga siswa hanya pada saat ujian hanya komunikasi dengan server lokal saja. Nah memang sangat sensitifnya titik kelemahan di sini itu adalah di listrik. Sama perangkat komunikasinya. Ya, karena semua ya, Pak. Sebenarnya kita itu ingin melayani lebih baik, yaitu satu server itu berbanding 30 karena satu kelas ya. Tetapi kita tahu bahwa akan ada keterbatasan di sekolah-sekolah. Kalau kita 1:30, siswanya 100, mereka harus servernya harus lebih banyak lagi. Makanya setelah kita lihat, oh ternyata dia masih mampu untuk melayani sampai 40 itu sehingga memperbanyak itu. Sehingga ini ada salah satu layanan. Nah, sebenarnya UN yang berbasis komputer ini bukan sekonyong-konyong langsung kita lakukan tanpa ada pelatihan. Enggak, kita sudah lakukan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 208.000
sekolah. Oke. Yang sudah ada internetnya itu sudah 118.000, artinya sudah di atas 55%. Nah, itu sangat meningkat tajam dari 2011 itu 40.000, akhir 2014 itu sudah angka yang berbasis yang sudah tersambung internet itu sudah naik jadi 40.000 menjadi 118.000, itu 3 kali lipat. Nah, sehingga sudah saatnya kita memulai asesmennya berbasis komputer. Jadi inilah yang kita. Nah, tidak ada satupun investasi di situ. Komputer yang ada di sekolah itu adalah proses pembelajaran selama ini dipakai, itu sekarang dipakai untuk ujian. Oke, jadi tidak ada baru nanti soal mau karena ujian investasi ada harus beli dan lain nggak ada. Oke. Itu Jadi nggak memang ada sudah sama diajarkan sekali. menggunakan media yang sudah ada. Betul, Pak semua Ari, sudah ada. mungkin bisa dijelaskan kepada kita sebenarnya proses dari ujian ini seperti apa sih, sistemnya dari login-nya atau seperti apa, kita harus tahu nih Pak. Ya, jadi gini, jadi awalnya itu sistem itu diinstal di server lokal. Ya. Ini ada koneksinya dengan server pusat untuk sinkronis dan lain-lain, itu di server lokal. Nah, server lokal ini nanti dia yang akan nge-share di setiap komputernya ini, masing-masing klien itu. Nah, setiap satu klien di sini, PC atau laptop yang ada dipakai sekolah siswa ini nanti, itu hanya terbuka hanya dengan web browsernya khusus. Dia tidak akan bisa menjalankan web browser lainnya, karena memang yang terprotek untuk hanya bisa menjalankan UN tersebut pada saat itu. Pada hari dan H yang sudah hari yang sama dan ditentukan. Jadi siswa sudah terdaftar di situ. Makanya kenapa kita 1:3, karena setiap siswa di situ adalah perbandingannya komputernya 1:3. Nah, sehingga pada saat kalau siswanya 90, maka dia harus punya komputer 30 plus 10% dari 30 untuk cadangan backup. Kalau listrik ada error atau hang dan nanti masih ada cadangan. Nah, si siswa pada saat hari H memasukkan noken yang sudah disediakan, dia masukkan sana, maka dia begitu masuk, maka dia akan di situ terdapat hari itu ujiannya apa. Yang spesifik sudah dia, khusus dia, dan dia sudah teracak khusus untuk dia. Terus namanya sudah ada dia, semua lengkap datanya sudah ada dia. Jadi dia tidak perlu lagi ngisi biodata seperti kalau pakai sudah terekam sebelumnya ya. Itu kelebihannya di situ. Yang kedua, begitu dia mengerjakan, di sebelah kanan bisa ditarik, siswa itu akan tahu lembar jawabannya yang sudah dikerjakan apa saja. Nah, memang kita belum ada perbedaan warna. Ini yang karena kan kita belum kita anggap orang yang ada kelemahan yang tidak bisa membedakan warna, buta warna, itu kan nggak bisa melihat warna berwarna-warni. Tapi itu sudah diberitahu bahwa ada misalnya nomor 1 jawabannya A, B, ini sudah ada. Jadi kita akan tahu bahwa anak yang tidak bisa beda warna, dia akan tahu ini sudah ada jawabannya, mana yang kurang. Baik, gitu. Saya mau ke Pak Roy Suryo nih Pak. Kalau melihat Bapak ujian sistem dengan computer based test tahun ini seperti apa sih Pak pelaksanaannya? Jadi secara prinsip saya sangat setuju. Ini sebuah keniscayaan yang harus berani. Ya, jadi kalau istilahnya ada orang yang mengatakan terlalu berani menggunakan komputer, saya berpendapat bahwa sudah saatnya ICT itu dipakai. Jadi CBT atau computer based test ini, jadi tesnya itu berbasis komputer, itu harus mau atau harus berani dilaksanakan dengan segala konsekuensinya. Nah, ini jadi ada konsekuensi yang nanti saya ceritakan bahwa di Indonesia itu pengetahuan atau pemahaman tentang komputer itu dari A sampai Z. Maksud saya A sampai Z gini, kalau tadi Pak Ari mengkoreksi soal istilah online, ini gampangnya gini, supaya memudahkan, kalau online, benar-benar real time online, ini ada bahaya pada saat yang sama, semua dilakukan pada saat yang sama, dikerjakannya pun connected. Nanti kalau terjadi gangguan, ini bisa runyam. Ya, yang sekarang terjadi adalah soal ini sudah dalam satu proses sudah dikerjakan, misalnya di pusat di Jakarta, pada satu waktu tertentu, misalnya H-1, dikirim, ya sekolah-sekolah itu melakukan login, dan kemudian yang diistilahkan synchronize tadi, ya melakukan synchronizing. Jadi data itu sudah ada di sekolah-sekolah masing-masing, tapi kalaupun dibuka pada hari itu, seharusnya tidak bisa. Saya bilang seharusnya. Jadi seharusnya. Seharusnya karena tadi di liputan kan ada trial soal hacker. Nah ini ada bahayanya juga, ya. Karena yang seharusnya itu ada langit di atas langit, gitu loh. Jadi kalau sekarang saya langsung loncat saja. Ada rame-rame kemarin Bareskrim sudah melakukan hari ini, saya dengar sudah ada 13 orang ditanya di salah satu tempat, ya memang harus begitu, karena ternyata ada yang di atas langit itu mungkin dia pikirannya normal pikirannya mungkin jujur-jujur saja, saya letakkan di satu tempat, di cloud gitu ya, atau di tempat, tapi cloud itu kan bagi orang yang
mengerti, ya, ini bisa dibuka. mengakses, Ya, sebut saja Google Drive ya. Ya. Yang ini Google Drive juga belum lama sebenarnya, 3 tahun yang lalu ini di launch, dan banyak yang sekarang daripada orang repot-repot punya sama tempat di rumah, lah ya. betul, sama drop, taruh aja di situ. Oke. Memang itu idealnya tidak bisa dibuka. Cuman kan sekali lagi ada langit, di atas langit ada langit. Nah ini jadi apa yang terjadi adalah kalau semua proses itu berjalan dengan normal, ya saya menyatakan bahwa ini lancar. Ini setuju. Jadi dibandingkan dengan kejelekannya, dibandingkan dengan ada kebocoran, dan saya juga mendengar kebocoran. Kebetulan salah satu sekolah yang melaporkan kebocoran itu alumni saya, SMA 3 Jogja itu. Saya juga komunikasi dengan ibu kepala sekolahnya. Memang itu benar-benar terjadi. Jadi sekolah, seperti apa nih, Pak? ya bocornya adalah soal kimia dia, ya. Jadi satu fak ya, IPS-nya enggak, yang IPA-nya itu dia coba lihat dan dia bandingkan dengan lembar pertamanya sama. Sama persis. Kalau yang di Bandung, yang di Jawa Barat, kebetulan beda. Yang di Jawa Barat itu ternyata soal untuk Aceh. Gitu. Nah, tapi yang di Jogja ini sama. Jadi ya inilah. Jadi selalu ada lubang-lubang. Itu yang berbasis kertas. Ya, jadi ada lubang-lubang yang harus diwaspadai. Tapi sekali lagi saya tetap menyatakan ini harus berani diteruskan. Baik. Apalagi sekolah-sekolah harus tetap biasa. Apalagi SMK ya. SMK tuh tiap saat kan udah berhubungan dengan komputer. Pak Roy dan Pak Ari, nanti kita akan sambung nih. Kayaknya nanti pembahasan kita masih banyak soal kebocoran dan juga kendala-kendala dalam ujian sistem CBT ini sendiri. Evaluasinya seperti apa. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon atau SMS yang ada di bawah ini dengan format nama, spasi, daerah asal, spasi, komentar Anda. ICT for Indonesia akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di ICT for Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Kalau tadi Pak Roy Suryo sudah menjelaskan nih Pak Ari soal kebocoran-kebocoran yang tadi bisa disimpan di satu server yang bisa diakses nanti pada H-1 bisa istilahnya mengaktifkan gitu. Tapi sekali lagi saya cerita tadi itu dengan segala hormat saya bukan untuk membuat orang takut ya terhadap IT. Jadi justru membuat orang supaya aware tapi juga jangan menganggap semua orang baik. Jadi itu harus hati-hati. Saya mau tanya ke Pak Ari dulu. Sebenarnya dari Pustekom ini sendiri sudah melihat adanya kecurangan seperti itu atau bagaimana sebelumnya persiapannya jelang ujian ini sendiri supaya tidak bocor gitu loh soalnya, Pak? Jadi gini, kalau kita dalam kondisi yang UN berbasis komputer ini, itu kan sebenarnya security itu ada 3. Pertama adalah networknya. Kita amankan networknya karena supaya hanya orang tertentu saja yang bisa akses di situ. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua adalah aplikasinya. Dan yang ketiga itu adalah biasanya bukan di aplikasi, ini di database-nya, yang dimana yang kadang-kadang itu mereka spam-spam itu, ini kan server lokalnya itu kan server yang di luar kontrol kami. Ya, itu server milik sekolah, dimana kita belum bisa menjamin bahwa keamanan di situ 100%. Nah untuk itulah makanya aplikasi yang ada di kami buat dari kementerian ini, itu pada saat dia diaktifkan di sana, itu memblok seluruh aktivitas servernya itu, sehingga akan menonaktifkan aktivitas di server lokalnya itu. Nah ini salah satu untuk meminimize. Kita percaya bahwa di IT itu nggak ada yang namanya security 100%. Kita orang IT itu pasti percaya bahwa yang namanya IT tidak ada security 100%, kecuali Allah yang membuat. Tapi segala sesuatu kita selalu antisipasi. Kemungkinannya sudah diantisipasi. Yang paling penting adalah kami selalu mengimbau ke masyarakat, terutama yang anak teman-teman yang berbasis IT itu selalu mengimbau bahwa ini adalah untuk masa depan bangsa Indonesia. Kalau teman-teman yang biasa menghack yang punyanya luar itu untuk keutuhan bangsa Indonesia, sekarang ini adalah ini untuk masa depan anak-anak kita sendiri terus dihack, itu kan sangat tragis sekali. Nah itu yang selalu kami himbau agar ini kita jaga bersama. Karena kami percaya bahwa yang kami buat pasti nggak akan ada yang sempurna. Saya mau ke Pak Roy Suryo nih. Sebenarnya kendala dan evaluasinya untuk ujian CBT ini apa sih Pak? Karena dari 700.000 sekian sekolah di Indonesia, baru 500 sekian yang menggunakan CBT ini sendiri. Dari 208.000, bukan 700.000. Dan standarnya itu memang harus dilihat semuanya. Ya, tadi Pak Ari cerita soal ada sekolah-sekolah yang mungkin memang benar-benar sudah secure. Arti sudah secure itu misalnya dia digunakan untuk LAN, local area network. Pada saat itu koneksi ke internetnya bisa off. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang
dia tidak diatur begitu. Ini kan pusat juga terpaksa harus mengerti nantinya. Di tahun depan itu harus benar-benar mengerti bahwa pada satu dia harus log off. Jadi kalau sudah itu mendownload katakanlah atau sudah sinkronis dengan data dari pusat, ya sudah data itu harus bisa dipastikan aman. Dan sebelumnya mungkin ada software juga dari pusat yang bisa membersihkan terlebih dahulu. Kalau perlu format dulu isi dari semua server ada. Jadi benar-benar server itu digunakan hanya untuk kepentingan UN. Tapi kan ini juga tidak mudah, ya kan sekolah-sekolah ada yang terutama SMK misalnya, yang dia banyak datanya, aplikasinya ada di situ, hasil karya siswa semua ada di situ. Tapi sekali lagi saya sangat menyambut baik ya ini karena bagaimana juga CBT ini ya computer based test ini sangat membuat orang tidak kemudian menjadi robot sebenarnya ya. Memang menggunakan komputer tapi di situ terbuka, dia mau multiple choice bisa, dia mau essay bisa, dia mau menggambar bisa, mau apapun bisa ya. Dan sekarang anak sekarang jangan mungkin Mbak Sisil juga kalau keponakan kita mungkin itu yang diceritakan sekarang. Mereka tiap hari sudah pegang smartphone, sudah pegang iPad misalnya, tahu-tahu di kelas ujian nasional pakai kertas masih menghitam-hitamkan. Itu tragis. Jadi ini harus dipaksakan, tetapi harus diingat sekali lagi bahwa keamanannya itu penting. Dan keamanan itu ada 3 yang tadi Pak Ari cerita. Ada soal hardware-nya, ada soal software-nya. Nah yang ketiga ini yang penting juga, brandware-nya juga. Jadi pemahaman bahwa tidak ada orang-orang yang nakal atau orang yang terlalu lugu. Kasus yang terjadi yang sekarang diperiksa oleh Bareskrim, ini menurut saya bisa ada 2 kemungkinannya. Ya meskipun saya sudah mendengar sih kabar-kabarnya, tapi bisa ada 2. Bisa juga dia ada kesengajaan, tapi ada juga ketidaksengajaan atau terlalu lugu. Dia mungkin nggak ngira bahwa dia nyimpen di cloud itu, nyimpen di Google Drive itu, bisa juga diakses, padahal jelas. Ya, apalagi kalau dia nyimpennya itu kan Google Drive itu kan ada berbagai macam ya. Kapasitas sekian gratis, sampai dengan 30 tera itu bayar, 300 US lah kira-kira. Nah, tapi kemudian kan ada juga yang dia mungkin pikir, orang nggak bisa masuk karena ada passwordnya. Kepolosan bisa juga. Bisa. Loh, sekali lagi, jangankan itu. ATM aja kemarin juga ada orang Bulgaria 2 yang ketangkap itu. Orang aja sekarang juga baru ada yang ngerti. Oh bisa lah, mesin skimmer kayak gitu. Jadi artinya di atas langit tuh masih ada langit tuh harus diantisipasi betul Pak Ari. Jangan sampai kemudian menganggap semua orang itu lugu, baik semua. Tapi juga jangan menganggap semua anak-anak jahat. Nah kalau menganggap semua anak-anak jahat nanti security terlalu rumit, membuat tidak nyaman. Misalnya sebentar harus login, sebentar harus log lagi. Nanti siswanya stres, betul. Jadi ini. Saya mau ke Pak Ari nih, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kayak Amerika dan juga negara-negara yang sudah menggunakan CBT ini kan sudah jauh lebih cepat daripada Indonesia nih Pak. Untuk evaluasinya Indonesia termasuk cepat. Tapi silakan Pak Ari. Boleh diceritakan nih Pak, apakah Indonesia ini baru dibilang terlambat atau baru mencoba mengikuti atau seperti apa Pak? Sebenarnya kita bukan terlambat, kita sebenarnya sudah advance ya. Dalam hal penggunaan komputer di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya sudah advance kita. Salah satu contoh misalkan, saya pernah presentasi di UNESCO di Thailand sana pada saat itu, di Bangkok pada saat itu. Kami memamparkan proses pembelajaran yang di Indonesia yang sudah kami jelaskan, mereka sangat kaget sekali. Karena apa? Kami itu sudah menggunakan yang namanya sharing konten semuanya. Dan kami kementerian sudah menyediakan namanya buku sekolah elektronik, konten-konten, semua di-share semua. Siswa itu sangat mudah buat itu. Terus kita sudah beberapa komputer. Memang ada kok sekolah-sekolah yang sangat terpencil betul ya, yang manual memang ya. Karena memang Indonesia ini sangat luas. Tetapi kan kita nggak bisa membiarkan sekolah-sekolah yang semua yang ketinggal ini terus meninggal. Kalau yang maju kita biarkan kan kita nggak kita ikutin yang ini kan nggak bisa. Jadi yang maju tetap ini kan, tapi yang bawah ini kita tarik. Nah salah satu kenapa dengan CBT ini atau computer based test atau UN berbasis komputer ini adalah bisa bayangkan pada saat ujian yang berbasis kertas itu, kalau saya sebagai orang IT, karena saya ini orang IT, titik notnya adalah pembuat soal, habis itu ke percetakan, habis percetakan distribusi ke menggunakan angkutan. Ini ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal, ada yang pakai truk, ada lain-lain. Ini ke transportasi lokal, ada yang dibawa sepeda motor dan lain-lain. Terus ini dikumpulkan di koordinatornya. Di sini dia koordinatornya ini terus dibagikan ke sekolah-sekolah terdekat, itu ada sepeda motor dan lain. Bayangkan terus ini bareng ke sekolah. Ada jeda di sana. Itu adalah titik-titik kritis kerawanan. Tetapi kalau pakai komputer based test ini, itu langsung dari server pusat ke server lokal, langsung ke siswa.
kita sangat menghemat sekali ini. Dan security-nya bisa dipotong dari 5 titik menjadi 2 titik. Itu sudah memotong mangkas 3 titik rawan. Nah, itu artinya kita selain lebih minimas, lebih efisien, kita akan lebih cepat. Memang sangat bergantung dengan internet pada saat sinkronis. Nah, kemarin memang kita hitung, ini yang kemarin kita evaluasi, bagaimana sinkronis ini supaya lebih ringan lagi. Karena pada saat itu memang kita tidak bisa membiarkan tadi, kita tetap jangan terlalu percaya bahwa itu hanya bisa dibuka pada hari H jam H. Betul. Betul. Makanya kenapa kita agak berat itu karena sistem kita di soal ini itu selain di encrypt pakai encrypt yang advance, encryptnya ini lapisnya 3. Jadi ini di encrypt, dibungkus dengan sesuatu aplikasinya di encrypt, terus packetnya ini secara global di encrypt sehingga agak membesar sedikit. Bagi awam atau bagi yang normal itu sudah canggih. Tapi sekali lagi di atas langit ada langit. Itu yang sudah tahu. Betul. Jadi artinya semacam itu pun sudah canggih. Tapi kalau ada ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, ini misalnya disimpan lah. Ya, misalnya soal itu kan ada sumbernya. Katakanlah di percetakannya lah gitu. Nah, dari situ kemudian diletakkan di tempat yang mana tempat ini sebenarnya di luar sistem. Sebenarnya tidak standarnya. Ya, dia letakkan di situ. Nah, kemudian di situ yang diakses dan kemudian bisa disebarkan. Ini yang repot. Itulah yang terjadi. Kalau CBT kita tidak ada percetakan. Kita semua ada di server pusat ini. Cuman masalahnya adalah memang betul bahwa encrypt ini menurut teori itu bisa dibuka kalau dibuka secara pakai toolnya itu sekitar membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Satu tahapan. Kalau 3 tahapan itu eksponensial. Teorinya. Tapi kalau ada yang betul, makanya saya katakan ini. Makanya kenapa kita sinkronasi 1 hari. Jadi pada saat dia mengerjakan itu untuk melakukan itu, ini nggak akan bisa terbuka. Waktunya kecil. Sehingga kita tidak lakukan sinkronasi pada 4 hari, 5 hari sebelumnya, tapi 1 hari sebelumnya. Karena untuk meminimasi itu salah satu. Makanya ada juga yang kemudian kasus seperti di Jawa Barat, yang dia berhasil terbuka. Tapi ternyata yang di situ untuk daerah lain, untuk Aceh, gitu kan. Ya, kalau yang kebetulan di Jogja itu kan satu soal yang kebetulan sama. Jadi hal-hal ini yang memang sekali lagi perlu diantisipasi, ya. Tetapi jangan mengecilkan arti atau jangan kemudian membuat orang takut, ya. Tapi juga ini perlu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, ya. Untuk Pak Anies saya juga pesankan, jangan juga menganggap remeh. Ya, karena faktor psikologinya ini yang terjadi sekarang, ya, di mana kemudian beredar hoax, ya, kemudian ini mau di ujian ulang, kemudian ini batal, yang kemarin ini faktor brand-brand ini, itu faktor psikologi ini, itu yang juga harus diberikan benar, bahwa betul sejak awal sudah ada informasi bahwa ini bukan satu-satunya indikator atau bukan satu variabel untuk diterima, sehingga membuat orang tidak terus mengejar nilai, ya, tidak, tapi orang mengejar kejujuran. Cuman kan ya kita kayak bicara dalam bahasa dewa aja mengejar kejujuran. Tapi tetap aja kalau anak-anak juga ngejar nilai, Pak. Dia ngejar nilai dan kemudian dia nyari sebesar mungkin. Gimana caranya yang penting dia dapat kunci, dan ternyata sayangnya daerah yang benar kebetulan di Jogja itu sama gitu soalnya. Jadi tapi kalau kita lihat bocoran sebenarnya yang dipublish itu kecil, 30 paket ya, booklet ya. Dibandingkan dengan yang kita buat 11.730, itu sekitar 0,25. Memang ada beberapa sekolah yang kebetulan pas di sekolahnya alumni Mas Roy ini yang pas itu ya. Kebetulan pas ya betul ya. Tetapi yang beberapa daerah sehingga makanya kita katakan yang disebut bocor memang betul ada yang kemiripan itu. Tetapi tidak semua siswa mendapatkan. Jadi ini yang karena memang jumlahnya kecil dan di antara yang kecil 0,25 ini yang kedapatan ini itu tidak semuanya mendapatkan ini karena dia itu kan sangat eksklusif di Nah, ini adalah salah satu kelemahan kalau kita pakai kertas ya. Sehingga makanya kenapa kemarin waktu Pak Menteri mendampingi Pak RI 1 ini pertama kali Presiden mengunjungi pelaksana ujian ini pertama kali beliau ini Pak Jokowi ini dan pada saat itu menginstruksikan ke Pak Menteri supaya meningkatkan UN berbasis komputer ini tahun-tahun mendatang. Jadi wacana yang baik ya Pak untuk kedepannya. Karena ini melihat Bapak Presiden melihat bahwa ini sesuatu hal yang positif untuk anak-anak supaya jangan takut, jangan membuat orang fobi, tetapi jangan menganggap remeh. Itu tetap kita tinggalkan itu. Karena saya sangat yakin Pak Ari, tahun depan sistem yang sekarang terjadi itu
itu akan diupayakan sekian puluh kali lagi oleh orang-orang. Jadi bagaimana? Karena mereka sudah tahu sistemnya. Iya, jadi dia akan mencari sama jadi PR buat kita semua ya Pak untuk. Ya kan Mbak Cici tadi sudah tanya saya sistemnya. Tahun depan mereka sudah tahu caranya gimana mengatasi. Tahun depan diperiksa Barreskrim. Pak Ari dan Pak Ron, nanti kita akan lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Dan pemirsa, ICT for Indonesia akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di ICT for Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya mau ke Pak Ari dulu nih Pak. Untuk CBT ini sendiri kan pasti punya kendala nih Pak, yang ketakutan-ketakutan para siswa juga, para orang tua dan para peserta didik ini sendiri, para pendidik juga. Ketakutan ini adalah seperti mungkin ketidaktersediaan genset sebagai pendukung yang mungkin takut listriknya mati, nanti tiba-tiba lagi ngerjain, soalnya hilang semua, jawabannya juga panik gitu siswanya. Terus juga kemungkinan wifi-nya, jaringan internetnya, itu kendala-kendala seperti itu bagaimana menghadapinya nih Pak? Sebenarnya gini, kalau yang listrik itu kita sudah koordinasi dengan Kementerian ISDM. Pak Menteri sudah datang langsung ke Kementerian ISDM dan ketemu dan terus disampaikan ke Direktur PLN Pusat. Terus kita tindak lanjuti sampai ke daerah. Tetapi hal itu tetap ada yang terjadi di Papua pas itu, yaitu di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 dan 5. Pada saat itu listrik mati, kurang 35 menit waktu selesai, itu listrik mati. Yang namanya siswa itu kalang kabut semua, bayangkan. Tetapi itulah pada saat di SMK Negeri 2 itu wakil wali kotanya pas berkunjung di situ. Jadi pas asik juga itu. Pas lampu mati ada pejabatnya langsung 15 menit nyala. Habis 15 menit nyala diteruskan lagi. Si siswa mengerjakan berlanjut lagi. Jadi itu memang sudah kita antisipasi kalau pada saat lampu mati dan lain-lain itu dia tidak akan pernah kehilangan. Sehingga kayak main basket. Begitu dia di time out, waktunya ini tidak hilang karena time outnya. Tetap berjalan sisanya berapa, ini yang dijalankan. Nah ini yang kelebihan di UN berbasis komputer di sana. Yang kedua kendala biasanya adalah di jaringan komunikasi LAN-nya. Itu seringkali karena perangkatnya tidak standar. Karena saya yakin karena memang kalau yang standar mahal memang ya. Tetapi dia mungkin beli yang enggak terlalu standar. Sehingga dia sangat sensitif terhadap perubahan tegangan yang di daerah. Nah ini yang paling bahaya. Karena perubahan tegangan. Karena kenapa kita analisis ini? Karena dalam satu sekolah itu yang terjadi hanya satu kelas saja terjadi itu. Nah setelah kita cek kelas itu kenapa? Ternyata ada informasi dari teman-teman yang lainnya yang kami informasi dari Surabaya itu bilang kan bahwa perangkat komunikasinya yaitu switch-nya itu dikasih UPS, maka switch-nya tegangannya akan lebih stabil. Setelah itu tidak akan pernah terjadi itu. Nah itu yang terjadi karena memang pada saat ada kayak loss komunikasi network-nya antara klien dengan server lokalnya, maka dianggap jaringan putus, maka si siswa ini harus mengulang masuk lagi password lagi, karena dianggap dia memulai lagi, tetapi setelah masukkan dia tetap kembali lagi. Itu yang kedua problemnya ya. Yang ketiga, memang ada beberapa kasus khusus ya, sampai anak itu tidak bisa login. Ini yang aneh memang. Itu kenapa? Error Pak? Iya memang error. Jadi ini ada satu sekolah. Problemnya satu anak ini dari yang session pagi dipindah ke session kedua tetap nggak bisa, session ketiga akhirnya kita setelah diperbaiki memang bisa sudah, anak ini bisa masuk. Tetapi waktu itu kita sarankan untuk ditunda pada saat yang untuk pengulangan aja karena sudah malam jam 5, kasihan anaknya. Akhirnya anaknya mau untuk yang diulang di SMA pada saat itu. Saya mau ke Pak Roy, mungkin dari kendala-kendala tadi mungkin error dan sebenarnya pemerintah kan berusaha untuk nantinya semua teman-teman bisa pakai ujian CBT. Tapi di tengah kendala-kendala tersebut, apakah ada harapan ke depan nih Pak efektifnya ini? Karena kan kita melihat kalau dipakai CBT ini kan seolah-olah lebih efektif, tidak memakan jalur distribusi, juga tidak menggunakan kertas. Saya sangat setuju bahwa ini sangat efektif. Sangat efektif. Tetapi harus disertai dengan kalau sekarang Pak Jokowi sering bilang revolusi mental, mental dari para perangkat yang mengerjakan ini itu juga harus benar gitu ya. Karena gini, kemarin mungkin ada sedikit keraguan-raguan atau mungkin kehati-hatian ya untuk tidak misalnya melakukan burning atau uji coba atau tryout. Karena kendalanya juga banyak. Kalau di tryout semuanya pada saat yang sama mungkin biaya harus membengkak. Jadi ada sekolah-sekolah yang karena efisiensi mereka seperti tadi cerita Pak Ari, komputernya 30 mungkin hanya dinyalakan 20 atau 10 biasanya sehari-hari. Ketika hari H semuanya hidup nggak kuat, ngefong, nggak kuat. Ada listriknya sudah kuat, lupa. Dan itu juga menambah biaya untuk penambahan genset. Betul. Lupa kalau misalnya
listrik sudah kuat, tapi kan kadang ada hal mikro di sekolah itu. Katakanlah kabelnya yang tidak didesain, ukuran kabelnya dengan ya, jumlah komputer besar, banyak, MCB-nya juga harus dicek. Terus Ukuran kabelnya yang tadinya mungkin hanya 2,5 dinaikkan jadi 3,5. kondisi ruangan ya. Kondisi ruangan. Begitu Terus, banyak orang kan semakin ya, panas. betul. Nah, itu biasanya terus kan ada problem juga di misalnya perangkat, kalau ya. mau dites sehari sebelumnya, takutnya kan security-nya nanti, ya kan. Jadi kalau mau dicoba gitu kan, ya kalau mental semua itu sudah terevolusi, ya toh. Tapi kalau ini benar-benar jujur, semuanya saya kira jalan. Tapi sekali lagi di luar semua itu, saya mendukung penuh ya kementerian ini, Dikbud ini untuk terus melakukan ini, evaluasi segala kekurangannya, dan jangan menutup mata terhadap ada kekurangan, sah, normal. Ya, saya dulu di Kementerian Pemuda Olahraga juga begitu. Jadi kalau ada hal itu, jangan gara-gara itu. Tapi ini yang penting lagi, jangan juga kemudian ada yang memanfaatkan. Tadi kita berdua cerita soal pentingnya UPS, soal pentingnya server. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan untuk beli UPS yang mahal-mahal. Yang miliaran. Pengadaan lagi ya. Harapannya kan dari CBT ini kan bisa memangkas efisiensi tadi efisiensi juga, tapi ternyata di balik itu kan dari dimanfaatkan untuk komputer proyek. dimanfaatkan juga Itu juga harus UPS. hati-hati. Itu juga harus hati-hati karena sebenarnya ada teknologi yang lebih murah, lebih mudah, tapi harus tetap berhati-hati. Yang tidak boleh, yang semuanya kalau gitu diletakkan di cloud saja. Itu murah tapi bahaya. Ya, Rawan ya, Pak. ya rawan. Oke. Gitu. Misalnya aman lagi kalau itu misalnya di-pack dalam bentuk misalnya dikirim CD, tapi kan butuh waktu juga. Juga pengiriman juga di efisien. Jadi online ini harus diteruskan, ya, artinya sinkronize-nya, tetapi dengan security yang lebih baik. Kemudian, tapi saya percaya kok, harapan saya, ya, untuk tahun depan pasti sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan. Ya, dan kasus-kasusnya juga semoga bisa diantisipasi sejak awal. Saya mau ke Pak Ari penasaran nih, kalau di Indonesia mungkin belum semua sekolah tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang menggunakan sistem CBT. Kedepannya nantinya dari Kemendikbud ini sendiri akan melakukan apa nih Pak? Karena kan targetnya pasti ada target dong Pak, tahun depan meningkatkan dari sekolah-sekolah yang belum menggunakan sistem CBT tahun ini, bisa tahun depan, dan daerah-daerah terpencil yang mungkin akses internetnya masih mungkin belum terlalu bisa terbatas, dan juga dari infrastrukturnya sendiri, komputernya sendiri, itu seperti apa Pak? Karena kita gini, ini kan semua sudah inline dengan master plan kita. Kita ini nanti target tahun 2019 itu 100% sekolah di Indonesia itu sudah tersambung internet. Karena sekarang kan sudah 55%. Memang yang berat nanti di daerah-daerah 3T-nya itu yang paling pojok-pojokan itu memang sangat berat. Tetapi kalau kita nggak punya target ini, kita nggak ada tantangan istilahnya. Jangankan komputer, listrik aja belum ada. Makanya itu kan konsen di Pak Presiden kan di situ untuk listrik di daerah-daerah perbatasan, daerah 3T itu kan. Nah, pada saat sampai sekarang di situ, kita yang namanya CBT atau komputer based test atau ujian nasional berbasis komputer ini, itu kita naikkan, dorong terus, meningkatkan. Nah, saya yakin kemarin ini kita sebenarnya targetnya uji coba untuk pilot itu cuma 250 sekolah. 250. Kita itu kita bukan hanya ingin, tapi kita ingin menunjukkan bahwa berbasis komputer ini kita konsentrasi betul, tidak dalam konsentrasi yang besar, karena ini tahun pertama, ya. Tetapi masyarakat antusiasnya luar biasa sekali. Sekolahnya yang daftar 720, 3 kali lipat. Kami bilang, wah ini kita nggak mampu ini. Kalau semuanya itu bukan kami nggak mampunya, karena harus mentraining dan lain-lain. Karena ini yang pertama kali. Akhirnya kita evaluasi, kita terus verifikasi yang memenuhi syarat 585. Nah, pada saat setelah gladi bersih, mereka ada yang menyadari, saya memang nggak mampu ini untuk melanjutkan. Gitu. Sehingga ada 29 yang mundurkan diri, sehingga sampai sekarang 556. Nah, dari 556 ini kemarin kita cek, memang kalau kita lihat problem, persentase per sekolah itu sekitar 0,8%-an, jadi nggak hampir 1%. Kalau jumlah sekolah. Itu sih saya appreciate ya. Artinya di masyarakat juga yang kemudian tersebar itu bukan kemudian skala kegagalan yang besar, bukan. Ya, tapi ada case, ada kasus-kasus. Tapi sekali lagi, kasus-kasus ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil, dan saya setuju begitu ada kasus kemarin langsung kita tangani, langsung lapor ke kepolisian. Baik Pak Roy dan Pak Ari, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon atau SMS yang tertera layar kaca Anda, atau juga bisa dengan SMS dengan format nama, spasi, dan asal spasi komentar Anda. ICT for Indonesia akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di ICT for Indonesia. Kita akan baca sejumlah SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari Indri di Jakarta yang berkomentar bahwa bagaimana dengan keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan UN online atau CBT ya Pak, di garis bawahi. Kemudian Anwar di Kendari, seperti apa pemerataan UN online ini hingga bisa dirasakan adik-adik SMA di wilayah tengah dan timur Indonesia. Juga Galih di Semarang, bagaimana dengan sosialisasi kepada guru-guru dalam konvensi UN manual ke online ini? Karena tidak semua bisa atau familiar dengan teknologi terkini. Kemudian dari Erwin di Jakarta, seberapa mudahkah penggunaan CBT ini? Apakah infrastrukturnya sudah memadai dan pemerintah siap untuk menjalankan program UN online ke seluruh Indonesia? Asrul di Depok, banyak orang tua galau karena UN bocor. Seberapa akuratkah UN online ini dibanding UN manual untuk menghindari kebocoran? Itulah sejumlah SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Kita akan langsung minta komentar dari Pak Ari. Silakan Pak Ari. Tadi kalau keuntungan sudah saya sebutkan ya, tadi ke dalam security, terus faktor biaya. Kita sudah nggak perlu nyetak. Tapi yang paling utama adalah kita ingat, dengan adanya ujian 7 juta siswa sekarang, 7.300.000-an, itu kita mencetak 32 juta lembar kertas. Bisa dibayangkan itu berapa batang pohon yang di hutan yang kita tebang untuk setiap tahun ini. Dengan adanya UN CBT ini atau UN berbasis komputer ini sesuatu hal yang sangat keniscayaan kita. Kita sangat murah sekali dan kita proof dengan lingkungan tidak menopang. Itu salah satu yang utama. Tapi yang paling penting itu adalah kita menyiapkan generasi anak-anak kita nanti. Itu pada saat dia lepas dari di masyarakat, dia sudah siap dengan kompetisi terhadap global. Karena dia proses pembelajaran sudah online, terus dia ujiannya juga berbasis komputer, dia sudah ready. Dia dengan adanya persaingan tes-tes di mana-mana yang online, dia sudah siap semuanya karena sudah biasa itu. Itu yang paling utama. Jadi kita menyiapkan generasi bukan pada saat kami itu hidup dulu yang masih manual, tetapi kita siapkan future ke depan. Itu yang paling utama. Jadi yang kita menyiapkan generasi ke depannya, itu yang paling utama keuntungan. Pak Ari, kalau tadi ada yang komentar, bagaimana dengan para pendidiknya ini sendiri untuk bisa semuanya tahu dengan teknologi ini dan mereka juga bisa membantu para peserta didik nih Pak? Saya selalu mengatakan ini, kita jangan takut para guru itu dikatakan tidak menguasai teknologi dibandingkan siswa. Karena memang guru-guru itu dilahirkan pada generasi yang sebelum siswa. Karena pasti akan berbeda guru-guru seperti saya sendiri dengan anak-anak yang baru sekarang itu akan kemampuan akan adaptasi terhadap IT mesti kalah gitu. Ini yang kita lakukan, tetapi dalam hal pengetahuan keilmuan di bidang mata pelajaran itu dia akan lebih menguasai dari siswanya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana guru itu bisa mengapresiasi, mendorong siswa untuk bisa berkembang. Jadi kalau selalu kan didikotomikan bahwa guru kalah pintar sama siswa, itu sesuatu yang wajar. Kita harus malah bangga. Anak kita lebih pintar dari orang tua. Itu kan satu harus kita berikan di sana. Itu yang paling penting. Infrastruktur itu memang kalau kita nunggu seluruhnya semuanya siap, kita nggak akan pernah memulai. Dan nggak berani. Nggak berani kita mengambil itu. Yang ketiga, kalau saya lihat tadi, Papua kemarin sudah ada 10 sekolah yang sudah menggunakan UN berbasis komputer ini. Dan itu luar biasa sekali sampai wakil bupatinya berkunjung dan senang sekali, happy sekali. Siswanya juga happy. Artinya Indonesia Timur sampai paling pojok di Papua, di tengah, di barat, semuanya rata. Ada 27 provinsi yang menyelenggarakan UN berbasis komputer. Luar biasa. Pak Surya, silakan berkomentar SMS yang sudah masuk nih. Memang saya lihat tadi mulai dari Mbak Indri sampai dengan yang terakhir ya. Inilah keniscayaan sekali lagi ya. Kalau mungkin pertanyaan terakhir mengatakan bagaimana kalau dibandingkan dengan manual ya, atau dibandingkan dengan dulu harus misalnya ada orang yang berpendapat, oh dulu itu aman. Semua siswa dan nggak ada yang melakukan pembocoran soal. Ya mungkin memang standar moral dulu dan sekarang ini sama dengan berbeda dulu dan sekarang. Betul, sama dengan pemikiran dulu di Jakarta kita naik sepeda nyaman-nyaman saja dan nggak macet Nah sekarang kalau kemudian dulu orang mungkin tinggalnya masih di Tebet, tinggalnya masih di Kebayoran gitu. Sekarang dengan tinggalnya mungkin sudah di Serpong, sudah tinggalnya di Depok gitu kan. Gitu ya? Pemikiran ini yang kemudian harus direformasi. Saya sepakat bahwa harus ada yang namanya akselerasi, bukan hanya untuk siswanya, tapi juga untuk para pengajarnya, untuk juga mengikuti. Karena ini sekali lagi keniscayaan yang harus mau tidak mau diikuti, tetapi memang perlu sekali lagi di Kemdikbud ini yang kemudian memang harus di atas semuanya. Jangan sampai kemudian ada siswa-siswa kita yang memang kita senang kalau mereka pintar, tapi kemudian kepintaran mereka
dimanfaatkan atau termanfaatkan oleh orang-orang yang berniat untuk mengacau ini. Karena sekali lagi ini selalulah ada orang mencari-cari holes, selalu mencari-cari lubang, di sini ada. Tidak bocor pun diedarkan kabar bahwa itu seolah-olah bocor, tidak ada. Tapi sekali lagi kenapa saya bilang, ini contohnya gini, dulu orang kalau mau mengajukan visa gitu misalnya, mungkin Mbak Sisil atau pemirsa MNC juga bisa tahu, kalau kita mau minta visa ke Amerika, nggak ada lagi prosedur manual sekarang, harus masuk melalui website. Ya kan, bahwa itu ada kebocorannya, bisa jadi, ya, ketika nanti data kita bisa dikopi, diedarkan di mana-mana, ya kan, atau candaan sekarang, data kita di paspor bisa diakses, gitu ya, kadang-kadang, tapi ada candanya juga, belum tentu data kita, gitu. Nah, jadi selalu ada kayak gitu, tapi sekali lagi keniscayaan ini harus berani, ya. Dan kita berani ambil sikap. Gitu. Betul. Dan jangan ragu-ragu. Kalau ada yang memang salah, seperti yang sekarang diperiksa, ya, dengan 13 saksi, sudah disita flash disk, sudah disita laptop, sudah disita modemnya juga, itu memang harus dilidik, ya. Dan itu akan membuat jerah untuk kasus-kasus yang atau orang-orang yang akan berbuat kasus untuk kesempatan mendatang. Oke, Pak Aris, sebenarnya saya pengen tahu nih, kedepannya nanti apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk perbaikan ke tahun berikutnya nih, Pak? Pertama kemarin kita kan pada saat kita memanage dengan UN berbasis komputer ini, kita memanage ada namanya tim PIC kita itu yang menangani setiap daerah. Karena tujuannya apa? Kita ingin memetakan permasalahan di setiap daerah-daerah. Karena ini memang penggunaan komputer itu sesuatu hal yang general sebenarnya. Tetapi dengan kebiasaan, tadi mungkin disenggol dan lain putus, terus posisi tegangan sangat sensitif di daerah tertentu. Ini harus kita petakan. Kenapa terjadi satu siswa di sini tapi tidak lainnya nggak terjadi? Ini kan harus kita petakan. Kenapa ini? Mungkin pola anak yang misalkan password yang sudah kita berikan dia tidak care dengan itu kan bisa saat itu. Nah, ini yang kita lagi petakan. Kita evaluasi ke depan. Dan saya yakin kita tiap tahun harus kita evaluasi aplikasi dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa Mbak Sisil udah tanya saya sistemnya kayak apa. Artinya tahun depan sudah banyak orang yang ini juga. Tidak boleh standar tahun ini dipakai juga untuk tahun depan. Harus meningkat ya, Pak? Pasti. Jumlah sekolahnya pasti sudah lebih dari 500 sekian. Nah, berarti yang 500 ini sudah lebih canggih. Tapi ada yang belum canggih, baru pemula. Ini ibaratnya seperti handphone sekarang. Kenapa kejahatan di dunia handphone sampai sekarang mungkin kita bertiga di sini atau sebagian besar pemirsa MNC masih geleng-geleng kok ya ada orang yang mau masih ketipu dengan misalnya SMS. Ya, itulah pengguna baru. Pasti masih ada. Tahun depan pasti ada juga di mana mereka sekolah-sekolah yang baru connected itu mengalami kendala tahun seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi itu memang harus langkah lebih maju, step forward untuk supaya bisa mengevaluasi. Yang ke depan yang paling harus kita antisipasi adalah gini. Tahun ini aja antusias dari masyarakat itu sudah 720 yang mendaftar ke kami. Kalau kita lihat keberhasilan ini dan ini ada Pak Menteri juga lagi melonsing integritas dari sekolah. Jadi akan bagaimana kejujuran di sekolah itu terhadap pelaksanaan UN-nya. Maka mereka kalau menggunakan UN berbasis komputer ini akan jauh lebih perhitungannya jauh lebih transparan sehingga akan banyak peminat untuk mengajukan tahun depannya. Hitungan kami itu sudah di atas 1.500 atau 2.000 sekolah. Bisa dibayangkan kita memanage segitu banyaknya kalau kita tidak pintar memanage perencanaan di dalam pelaksanaan UN berbasis komputer tahun depan dengan sistem yang lebih simple dan secure-nya lebih baik, maka kita pasti akan problemnya akan muncul yang problem yang tahun ini muncul lagi seperti katakan Mas Roy tadi itu pasti yakin kita. Nah, yang penting bagaimana nanti kita memanage itu dengan baik. Itu yang paling kita kembangkan ke depan. Karena kita yakin ini kelipatannya bisa 3 kali atau 4 kali lipat dari tahun ini. Terakhir buat Pak Ari, mungkin harapan buat kedepannya buat para pemerintah, untuk sebagai penyelenggara, juga untuk peserta didik dan para pendidik sendiri, harapannya untuk apa nih Pak ke depannya? Nah, kami sangat mengucapkan pertama terima kasih pada masyarakat. Itu saya lihat antusiasme masyarakat dan kita memang awalnya diragukan dengan ini, ada yang ngomong ini model project dan lain-lain. Kami katakan kita tidak nambah anggaran sama sekali, tetap anggaran sama. Itu yang katakan. Kami sangat berharap masyarakat itu bisa mengetahui bahwa ini loh, bangsa Indonesia itu sebenarnya juga mampu melakukan itu sendiri. Tanpa kita harus pinjam modal ataupun beli dari konsultan asing, nggak ada. Ini semua karya anak bangsa Indonesia semuanya, dan kita mampu. Bangsa Indonesia ini luar biasa sebenarnya, punya potensi yang luar biasa. Nah, siswa-siswa itu kalau pada satu ujian jangan sekali-sekali menggantungkan nasibnya terhadap bocoran kunci jawaban. Karena dia sudah belajar 3 tahun, kalau untuk anak SMA dari mulai kelas 10, 11, 12,
dia hanya hancur gara-gara dia mendapatkan kunci jawaban. Terakhir untuk pendidiknya nih, para guru. Nah, kalau para pendidiknya, kami sangat berharap sekali betul bahwa kita harus istilahnya mudah sekarang move on lah ya. Jadi kita jangan merasa bahwa sekarang ini saya udah cukup sekian, enggak. Ini perubahan teknologi ini keniscayaan harus kita ikut move on ke sana. Jadi memang kita belum bisa, nggak apa-apa. Karena ketidakbisaan kita itu kita akan ke depannya akan lebih baik daripada kita merasa puas. Satu aja pesan saya justru untuk para guru ya. Memang betul tadi jangan pernah merasa minder justru dengan anak-anak kita. Tapi saya percaya tahun depan kan banyak juga guru-guru sekarang juga canggih-canggih. Yang muda-muda. Betul, yang muda-muda. Angkatan saya juga banyak yang menjadi guru, adik kelas saya menjadi guru. Dan artinya upgrade teknologi itu karena ini keharusan. Ini suatu keniscayaan yang harus terjadi. Tetapi sekali lagi hati-hati, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi jangan pernah menganggap itu nanti gampang, dan jangan pernah memastikan tidak ada bocor. Semua tidak pernah. Tidak ada teknologi itu yang 100% secure. Kecuali buatan Allah. Terima kasih Pak Ari dan Pak Roy atas perbincangan kita pada malam ini. Semoga nanti kedepannya dunia pendidikan Indonesia khususnya dari sistem CBT ini semakin berkembang dan bisa mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah ICT for Indonesia hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Priscilia Marieta pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di ICT for Indonesia berikutnya.